Jadi mengirobkan itu artinya menjelaskan kedudukan setiap kata begitu. Jadi mengirobkan itu ya, baik kata itu irob atau mu'rob atau mabni ya tetap kita jelaskan. Itu makna dari mengirobkan. Mengirobkan itu hanya 4 hal saja. Jadi ingat nih poin-poinnya. 1, sebutkan kedudukannya apa. Ya, kedudukannya apa. Jadi kedudukan itu adalah apakah marfu, apa namanya? Kedudukan itu apakah fa'il, Fa'il. naibul fa'il, mubtada, maf'ul bih, itu kedudukan. Lalu hukumnya apa? Apakah marfu, mansub atau majrur hukumnya? Ya kan? Hukum Kalau i'rab kalau Ustaz ya. kalau isim ya, kalau fi'il kan marfu, mansub atau Majum. mansub. Setelah itu tanda i'rabnya apa? Kalau marfu berarti tanda marfunya apa? Mansub tanda mansubnya apa? Majrur tanda majrurnya apa? Ya kan? Lalu yang keempat, Alasan sebab. alasan tanda i'rabnya. Ya, tapi yang dijelaskan alasan biasanya yang bukan menggunakan tanda asli. Kalau tanda asli sebetulnya tidak perlu dijelaskan juga tidak masalah. Ya, tanda asli itu kalau marfu tanda aslinya apa? Lemah. Doma, mansub, Fathah. fathah, majrur, Kasroh. madzum, Sukun. itu kan tanda asli. Kalau tanda asli sebetulnya nggak dijelaskan nggak masalah. Karena ya tanda asli, misalnya Ja'a Zaidun. Zaidun jadi apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il. Fa'il kedudukannya bukan fa'il. Fa'il hukumnya Marfu. marfu. Ya, jadi kedua apa namanya hukumnya ya. Ketiga tanda irobnya. Berarti kalau marfu tanda marfunya apa? Doma. Doma. Nah, doma itu tanda asli marfu bukan? Asli. Asli. Asli ya. Kalau tanda asli nggak dijelaskan alasan nggak bukan masalah. Jadi sebenarnya nggak perlu disebutkan li'annahu mufrad karena dia mufrad. Karena memang domah tanda asli marfu. Nah, kalau selain tanda asli, misalnya ja'a rajulani, telah datang dua orang laki-laki. Rajulani fa'il, nah, marfu alamatu rafi'i apa? Alif. Al alif kan tanda marfunya alif. Nah, dia bukan tanda asli kan? Tanda pengganti disebutnya. Harus dijelaskan alasannya. Kenapa tanda marfunya alif? Karena Kan dijawab di dalam mengirab itu dijawab li annahu karena dia ya musanna. Ya kan? Karena rojulani itu adalah musanna, bentuk musanna. Sehingga tanda marfunya alif. Jadi inti mengirab itu begitu. Nah, kalau mabni itu harus dijelaskan dulu yang mabninya itu. Dia isim apa disebutkan. Misalnya kalau domir ya berarti domir apa, domir mutasil gitu ya. Misalnya. Dijelaskan dulu lalu mabninya adalah apa, lalu menggunakan fi mahalli. Oke, kita lihat contoh-contoh mengirobkan. Satu mengirobkan fiil dulu ya. Mengirobkan fiil madi maklum yang bersambung dengan domir mustatir. Ya, jadi kalau fiil ya kita lihat dulu apakah fiil madi, mudhari atau amr karena cuma ada 3 ya. Kalau fiil madi dan fiil amr pasti mabni. Wa kullu amrin wa mudhiyin bunia ya baru dalam alfiah. Nah, najaha ini fiil apa? Fi'lun madin. Fi'lun madin. Madin itu marfu dia mengikuti fi'lun madin. Mabniun ya, pasti mabniun, fi'lun madin pasti mabniun. Nah, mabniunnya ala apa? Alal fathi. Fathi bukan fathati ya untuk istilah mabni tidak pakai tamr butoh. La mahalalahu minal irob, tidak ada kedudukan dalam irob.
Ya, itu mengirobkan fiilnya ya. Kalau fa'ilnya kan domir huwa mustatir itu nanti berarti masuknya mengirobkan isim kan. Ini kan mengirobkan fiil ya. Mengirobkan fiil dulu ya. Lalu mengirobkan fiil madi maklum yang bersambung dengan domir baris. Nah, kalau tadi kan najaha, ini domirnya mustatir, tersembunyi. Nggak nampak ya. Tidak dinampakkan oleh huruf apapun. Huwa ya, asalnya huwa. Sedangkan horoju, ya domirnya nampak tidak? Nampak. Nampak Ustaz. Nampak. Oleh huruf apa nampaknya? Wow. Wow. Oh, Waw apa namanya? Oh, Jamaah. jamaah. Waw jamaah. Nah ini namanya baris. Domir yang nampak. Waw jamaah. Domirnya. Ya. Nah, biasanya kalau dia bersambung dengan domir yang baris, fiilnya itu. Ya. Nah, biasanya harokat akhir dari fiilnya itu kan berubah ya. Bersambung dengan waw jadi domah, horoju jadi domah kan. Ya. Karena secara asal mabninya fi'il madi itu kan fathah. Secara asal mabniun al-fathi. Makanya kan enggak dijelaskan. Kenapa mabni al-fathi? Karena asal. Madinya fi'il madi itu fathah. Mabni al-fathi tidak dijelaskan. Nah, ketika berubah jadi harokat lain mabninya, di sini mabni ala dhammi. Kenapa mabni ala dhammi? Ya alasannya karena bersambung dengan wawu jamaah. Ya kan? Fi'lun madin mabniun ala dhammi litisolihi. Karena bersambung biwawil jamaah dengan wawu jamaah. Karena bersambung dengan wawu jamaah, huruf jimnya jadi dhamma. Ini nanti ada domir baris yang lain. Ini kan hanya wawu saja ya saya tuliskan. Nah, selain huruf wawu jamaah, apalagi domir yang mutasil yang baris? fathah. Bukan. Alif. Alif apa? Alif isnain. Aliful isnain. Ya. Jadi untuk domir-domir baris saya tuliskan di dalam kolom ya, di mana ini? Nah, ya, mustatir. Nanti ketika membahas domirnya ya nanti. Atau kita lihat aja aliful isnain ya. Ya ada aliful isnain. Fa'ala, fa'alata, fa'ya, fa'alani, tafa'ali, fa'ala. Wawu jamaah. Nunul inas atau nun niswah. Ya kan? Ya'ul muhotoba. Domiru rof'in mutaharik. Ya, ta'fi'una. Kalau bersambung dengan wawu jamaah, dia mabniun ala dhammi ya, khoroju, zahabu gitu ya. Kalau bersambung dengan nunul inas ya, atau aliful isnain. Kalau aliful isnain dia fathah tetap ya. Fa'ala kan fathah ya. Fa'alata, la-nya kan fathah itu tetap. Tidak berubah. Kalau bersambung dengan nunul inas itu jadi sukun. Fa'alna. Jadi mamniun ala sukun litisolihi karena bersambung binunil inas dengan nunul inas. Jadi tinggal dirubah saja tadi wawu jamaahnya. Sebagai alasan Ustaz ya. Iya, litisolihi karena bersambung dengan nunul inas atau nunul niswah. Ya. Lalu yang yaul muhotobah ada pada domir anti. Fi'il mudhari dan fi'il amr. Kalau fi'il mudhari kan mu'rob ya, tidak mabni ini. Kalau fi'il amr mabni, jadi if'ali. Ya, cuman mabninya ala hadfin nun, bukan ala kasri, ala hadfin nun. Ya, litisolihi biya'il muhotobah. Karena bersambung dengan ya Litisolihi. Nah, lalu yang domir mutaharik sama ini sukun semua ya. Fa'alta, fa'alti, fa'altu, fa'altu, fa'altunna, fa'alna. Kan lamnya kan jadi sukun semua ya. Jadi fi'lun madin, mabniun ala sukun, litisolihi. Karena bersambung bidomiri rofin mutaharik. Oh iya.
dengan domir rofa mutaharrik. Kalau yang tadi kan biawil jamaah tinggal diganti nama domirnya. Ya, itu mengirobkan fiil madi. Biya'u jadi ya'u jadi di bahasanya biya'i Pak Ustadz gitu. Ya kan ada bi huruf jar. Iya biya. Ya ilmu teman. Oke, itu ya fiil madi yang maklum. Sekarang fiil madi yang majhul. Tinggal ditambah saja. Misalnya ukila. Fi'lun madin majhulun. Ditambah majhulun kalau majhul. Mabniun ala fathi la mahalau minal i'rab. Yang lainnya juga sama. Misalnya khuriju atau ukhriju. Fi'lun madin majhulun mabniun ala dhammi litisali bi wawil jamaah. Tinggal ditambah majhulun aja. Lalu mengirobkan fi'il amar yang bersambung dengan domir mustatir. Domir mustatir cuma satu di fi'il amar yaitu domir antanya. Ijtahid. Fi'lul amri mabniun. Fi'il amri pasti mabni. Ya, ala sukun la mahala lahum minal i'rab. Fa'ilnya kan nanti ya, di pembahasan i'rab isim, wa fa'iluhu nanti ya, fa'ilnya. Lalu yang fi'il amr bersambung dengan domir baris, ya, selainnya kan, ya, domir antuma, antum, antunna, ya anti, gitu ya. Misalnya istami'u berarti dengan waw jamaah kan nyambungnya. Fi'lul amri mabniun ala hadfin nun. Ya, nah cuman bedanya kalau yang bersambung dengan wawu, alif dan ya. Wawu, alif dan ya di fi'il amr ya yang misalnya idrib, idriba itu dengan alif. Idribu wawu kan. Idribi ya. Nah, itu mabninya itu ala hadfin nun. Kenapa ala hadfin nun? Karena dia mengikuti fi'il mudhari kan fi'il amr itu sebetulnya diambilnya dari fi'il mudhari. Makanya kaidahnya sudah pernah saya sampaikan. Ya, madinya fi'il amr. Ya, masih ingat nggak kaidahnya? Madinya fi'il amr, majzumnya fi'il mudhari. Nah, itu. Tanda mabninya fi'il amr adalah tanda majzumnya fi'il mudhari. Ya, misalnya yansuru fi'il mudhari. Tanda majzumnya misalnya dimasuki lam yansur. Tanda majzumnya apa? Sukun. Sukun. Nah, untuk fi'il amr itu sama unsur tanda mabninya ala sukun sama sukun. Lalu yang yansuroni dimasuki lam manzum. Lam yansuro. Tanda manzumnya apa? Asfun nun. Hadfun nun kan nunnya dibuang. Nah, lalu yang fi'il amrnya unsuro. Mabniun ala hadfin sama mengikuti ke tanda manzumnya fi'il mudhari. Ya, yansuruna dimasuki lam jadi lam yansuru. Tanda manzumnya hadfun nun dibuang nunnya. Fi'il amrnya unsuru juga sama mabniun ala hadfin nun. Tapi kaidahnya apa? Fi'il madi yang sama-sama fi'il mudhari. Boleh ditulis Kak Ivan ya. Kaidahnya. Tanda mabni fi'il amr sama dengan tanda madzum fi'il mudhari. Ya, syukron Pak Ustaz. Ya. Tanda. Unsurna, nah kalau ini bersambung dengan nunul inas tadi ya. Dia mabniunnya ala sukun, litisolihi bin nun. Karena bersambung dengan nun inas, jadi rohnya jadi sukun. Itu mengirobkan fi'il amr ya. Lalu mengirobkan fi'il mudhari yang marfu. Nah, kalau fi'il mudhari ini kan mu'rob ya, bisa marfu, mansub dan madzum. Beda dengan fi'il madhi dan fi'il amr yang mabni. Ya, yan jahu.
Nah ini kan marfu ya, fi'lun mudhari marfu. Kenapa marfunya? Alasannya, nah ini yang tadi saya sebutkan litajarudihi Tajarudihi anin nasibi wal jazimi. Karena tidak ada yang memansubkan dan memasukkan wala maturofi dan tanda marfunya dhammatun zahiratun fi akhirih. Begitu. Nah itu Masuk. kalau yang fi'il mudhari kan dibagi 3 kan, ada soi akhir, huruf terakhirnya adalah huruf yang soi, bukan huruf ilat. Jadi dhammah zahirah ya, dhammah yang nampak. Dhammah zahirah. Ada yang af'alul hamzah. Af'alul hamzah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, Taf'aluna. taf'alina, itu tanda iromnya beda. Misalnya tajlisina. Fi'lun mudhari marfu wa litajarudihi anin nasibi. Alasannya selalu sama ya. Kalau marfu pasti alasannya litajarudihi anin nasibi alasannya. Wala maturafi tanda marfunya subutun nun. Ini yang af'alul hamzah kan? Tanda marfunya nunnya ada subutun nun. Kenapa tanda marfunya subutun nun? Li'annahu minal af'alil hamzah. Karena dia termasuk af'alul hamzah. Ini diulang lagi untuk tanda-tanda i'rab itu sudah lewat di pembahasan huruf dan mabni. Memindahkan ke bahasa Arab aja itu ya Pak Ustaz biasanya. Ya, intinya itu aja. Yu'to, nah kalau yu'to ini majhul ya. Fi'lun mudhari majhul tinggal ditambah. Marfu alamatul litajarudihi sama ya. Ada marfunya dhammah muqaddarah. Nah, ini kalau akhirnya huruf alif ini ya, alif berarti huruf ilat kan? Iya. Kalau berakhiran huruf ilat itu alif, wawu dan iya. Ya, kalau untuk yang marfu itu kan muqaddarah semua. Tidak nampak, tersembunyi. Kalau alif berarti muqaddarah alal alif. Kalau ya muqaddarah alal ya. Kalau wawu muqaddarah alal wawi. Nah, kenapa muqaddarah tidak nampak? Mana amin zuhuria terhalang dari nampaknya karena ta'azzur. Karena ada uzur, ta'azzur. Ini untuk alif ya, ingat. Ta'azzur untuk alif, alasan alif. Tadi saya jelaskan bahwa alif itu uzur, berhalangan, tidak bisa menampakkan harokat. Alif itu. Berbeda dengan wawu dan iya, alasannya apa tadi? Karena sikol berat. Jadi kalau misalnya wawu dan iya, misalnya yad'u, wawu kan, tidak nampak, tidak yad'u, tapi yad'u. Ini marfu litajarudi anin nasi wal jazmi wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun alal wawi mana'a min zuhuriha sikol. Atau yahdi ya. Ya kan? Marfu ya, tanda marfunya dhammah muqaddaratun alal ya'i mana'a min zuhuriha sikol. Jadi ingat untuk ya dan wawu ya sikol. Kalau untuk alif ta'adzur. Itu berlaku untuk fiil yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya huruf ilat, atau untuk isim. Cuman kalau untuk isim kan cuman alif dan ya saja. Kalau alif disebutnya apa? Isim berakhiran alif? Maksur. Kalau berakhiran ya mangkus. Jadi cuma 2, nggak ada wawu, itu nggak ada yang tersembunyi. Ada yang berakhiran wawu, cuman tidak tersembunyi. Misalnya dalwun, itu nggak ada harokat. Oke, ya. Kemudian menghurufkan fi'il mudhari yang mansubnya. Kalau mansub berarti alasannya apa? Dimasuki oleh huruf yang memansubkan. Nah, disebut aja hurufnya. Huruf yang memansubkan. Misalnya fi'lun mudhari'un mansubun bilan oleh lan. Langsung aja disebut hurufnya lan. Sebutkan tanda i'rabnya. Walamatun nasbihi fathatun zahiratun fi airi. Nah, karena fathah itu kan tanda asli atau bukan?
Fathah. Tanda Tanda asli. Tanda asli mansub kan, nggak usah dijelaskan. Sudah saja, nggak usah dijelaskan. Alasan. Lalu yang mazum lam yarsub misalnya. Fi'lun mudhari'un mazum bilam kan, oleh lam. Walamatu Walaupun jazmihi tanda jazmihi, maju sukunun fi akhirihi, sukun fi sukun akhir. di akhirnya. Ya kan? Sukun tanda asli mazum bukan? Tanda asli. Tanda asli nggak Asli. perlu dijelasin alasannya kenapa. Kalau tanda bukan tanda asli misalnya yang al-hamzah lam yarsuba misalnya kan ada alif asalnya yarsubani lam yarsuba. Nah, baru dia jelasin ya walamatu jazmihi hadfun nun li annahu minal Hah? afalil khamsah. Kayak tadi. Apa? Ini masih Ya, masih sama apa? begitu. Oke, itu mengirimkan fiil sudah. Sekarang mengirimkan huruf. Mengirimkan huruf simpel hanya dengan menyebutkan nama hurufnya. Nama hurufnya asalkan tahu aja nama hurufnya apa. Kemudian mabninya dengan apa? Mabniun ala apa? Lalu ditambah la mahalalahu minal irob. Tidak ada kedudukan dalam irob. Pasti semua begitu. Kalau huruf la mahalalahu minal irob. Kenapa? Karena huruf nggak usah dipikirin dia kedudukannya apa. Karena nggak ada. Huruf itu nggak bisa jadi fa'il, jadi naibul fa'il. Nggak bisa. Nggak punya kedudukan irob. Huruf itu. Misalnya lan. Harfu nasbin, asal tahu aja nama huruf lan, oh ini huruf nasab, harfu nasbin. Nama huruf itu ya, untuk nama huruf ditinjau dari dua hal ya, dari fungsi lafaz dan fungsi makna. Fungsi lafaz, misalnya huruf nasab, karena secara lafaz dia memansubkan kan. Berarti namanya ini ditinjau dari fungsi lafaznya, memansubkan. Huruf jar berarti ditinjau dari fungsi apa? Fungsi lafaz. Lafaz, karena memajrurkan. Kan begitu. Ada yang dilihat dari fungsi makna, misalnya harfu taukid. Huruf taukid, itu dilihat dari apa? Maknanya, artinya menguatkan arti kan? Fungsi makna itu. Ada yang disebut dua-duanya, fungsi lafaz dan fungsi maknanya juga. Harfu taukidin, manasbin, inna misalnya. Lalu mabni ala sukun, lihat di huruf akhirnya kan? La mahala lahu minal i'rab. Kemudian mengirobkan isim. Ini yang paling inti sebetulnya isim ya. Irob isim itu ada 3. Ini pembagiannya diingat dulu. Irob isim ada 3. 1 irob zahir, irob muqaddar dan irob mahali. Irob zahir adalah irob yang tanda irobnya nampak. Irob muqaddar yang tanda irobnya tidak nampak alias diperkirakan muqaddar seperti pada isim maksud dan manqus. Dan irob mahali adalah berupa isim mabni dan jumlah yang memiliki kedudukan di dalam irob. Mengirobkan isim adalah dengan cara menyebutkan kedudukannya, lalu hukumnya apakah marfu, mansub atau majrur, disertai dengan menyebutkan tandanya sesuai dengan bentuk. Jadi 4 yang saya sebutkan tadi ya, kedudukannya apa, hukumnya apa, tanda irobnya apa, dan alasan tanda irobnya. Ya, zohir, muqaddar, dan mahali. Kalau zohir ini untuk yang isim mu'rob. Yang zohir itu berarti yang kalau domatun berarti zohirotun, kan begitu. Fatatun zohirotun. Kasratun zohirotun berarti itu namanya irob zohir disebutnya. Jadi tanda irobnya itu zohir. Domah yang nampak, fatah yang nampak, kasroh yang nampak, itu namanya irob zohir. Kalau yang muqaddar ya tadi kita sering sebutkan tadi domah muqaddaro, alif kan begitu. Fatah muqaddaro, kasroh muqaddaro, itu namanya irob muqaddar. Sudah jelas pas saja, udah diterangin gitu ya. Lalu mahali, nah irob mahali ini untuk isim mabni dan jumlah. Jadi isim mabni, walaupun dia mabni, tapi kan tetap punya kedudukan. Ya kan? Cuma nggak disebut marfu'un wa alamatul rafi. Tidak ada kan? Tidak ada tanda marfu'nya, tanda mansub tidak ada. Ya, tapi dijelaskan dulu isim mabninya.
Ala apa baru di akhirnya ditambah fi mahali. Fi mahalinya apakah fi mahali rofin, fi mahali nasbin, atau fi mahali jarin. Baru disebutkan kedudukannya. Itu namanya i'rab mahali. Itu berlaku untuk isim mabni dan jumlah. Jumlah kalimat kadang dia punya kedudukan i'rab satu kalimat itu. Itu namanya jumlah, i'rab jumlah. Ya, misalnya yang sebagai fa'il ya, atau fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Karena dia tanda asli ya, nggak perlu dijelaskan di annahu mufrad karena tanda asli. Tolibani ya, wa alamat rafi'i al alif kan, tanda marfu'nya alif dijelaskan di annahu minal musanna. Karena dia termasuk musanna. Li annahu minal musanna atau li annahu musanna sama aja ya. Yang muqaddar misalnya maksur ya, fatha ya, walamatun fathatun muqaddaratun alal alif man amin dhuhuriha ta'adzur, tadi sama. Cuman ini untuk isim kan. Lian atau bisa juga ditambah dengan li'anahu maksur karena dia maksur. Ya, kalau yang kodinya berarti kan fa'il marfu alamat rafi dhammah muqaddaro alal Modal ala man ya. amin dhuhuriha apa? Ya. Sikol. Kalau ya itu sikol kan. Nah, yang mahali, i'rab mahali yang dalam kedudukan ini, misalnya berupa isim mabni dhamir mustatir jawaza. Nah, kalau yang fi'ilnya tadi kan udah fi'lun madin, manila fatilan malam rom. Lalu sekarang fa'ilnya dijelaskan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir ya, dhamir yang tersembunyi di dalamnya jawazan. Tadi sudah diterangkan jawazan yang boleh diganti dengan dhahir. Takdir wa yaitu huwa asalnya huwa. Itu yang mustatir. Nah, yang mustatir itu kan dhamir huwa hiya kan, baik di fi'il madi atau di fi'il mudhari. Berupa isim mabni dhamir mustatir wujuban tuh ya, yang wujuban tadi. Misalnya najlisu wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu najlisu. Yang wujuban apa saja? Taf'alu ya, anta, af'alu, ana, naf'alu, nahnu, if'al, ini anta, difil. Berupa isim mabni dhamir mutasil baris nampak. Ya, misalnya tadi yang waw jamaah yang tadi itu ya, waw jamaah, aliful isnain, nunul inas, yaul muqatabah, dhamir fil mutaharrik. Ya, wawul jamaah. Nah, jadi sekarang nerangin waw jamaahnya, dhamir mutasil. Dhamir mutasil, dhamir yang bersambung, mabniun ala apa ini? Mabniun ala suku dhammah. Sukun. Sukun. Ya, sukun. Wawnya. Fi mahali, nah pakai fi mahali di akhirnya. Fi mahali rofin, fa'ilun sebagai fa'il. Oh iya. Karena bersambung dengan ini ya kesannya. Gitu. Dhamir. Ya, isim mabni yang lain. Jadi ini ya, hadza ini kan isim mabni ya. Isim mabni itu kan nggak berubah, dia hadza ya hadza aja gitu kan. Cuman dia di dalam kalimat ini punya kedudukan i'rab, biar kudu hadza, dia posisinya apa? Marfu. Menjadi fa'il kan? Fa'il. Nah, cuman nggak jangan di awal fa'ilun marfu'un. Nah, kalau gitu nanti terjebak. Nanti marfu tanda marfunya apa? Nah, sementara ini mabni tidak ada tanda marfunya. Makanya dijelaskan dulu isim mabninya itu apa? Hadza di sini ismul isyarah. Mabniun ala apa? Mabniun ala sukun kan? Isyarah itu mabni ala sukun. Baru di akhirnya ditambah fi dalam keadaan apa? Rofin. Sebagai apa? Fa'ilun gitu. Jadi modelnya begini. Kalau yang isim mabni ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahali rofin fa'ilun.
Kalau menjadi objek, misalnya ro'aitu haza, saya melihat ini. Ini kan berarti jadi objek. Sama ismul isyarah, mabniun ala sukun, fi mahali apa berarti kalau objek? Fi mahali Nasbin. Nasbin, jadi apa? Manfulun bih. Maf'ulun bih. Nah, kalau setelah huruf jar misalnya, bihaza dengan ini, berarti Fi mahalli jarin. jarin. Mabniun ala sukun, Ala fi mahali jarin. Dhafun nilai. Bilbai oleh karena huruf jar. Jadi begitu cara menghurufkan ya. Nah, ada juga yang berupa jumlah. Jadi berupa jumlah ini kalimat tapi dia punya kedudukan i'rab, punya posisi dalam kalimat. Misalnya gini. Misalnya jumlah fi'liyah memiliki kedudukan sebagai maf'ul bih. Hukumnya mansub dengan cara menjelaskan terlebih dahulu i'rab jumlah fi'liyahnya, misalnya berupa fi'il dan fa'il, lalu setelahnya dijelaskan seperti pada contoh berikut ini. Qala Rasulullah. Lihat, qala fi'il apa? Madi. Madi ya, mabni ala fathi. Rasulunya jadi apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il dari qala kan? Ya. Oke, qala. Nah, sekarang qala berkata itu butuh objek nggak? Butuh. Berkata apa kan begitu? Iya. Jadi butuh maf'ul bih. Nah, sekarang mana maf'ul bihnya? Lan yadkhula ahadun. Nah, jadi maf'ul bihnya dia apa yang dia berkata? Nah, berarti kan dia objeknya itu adalah isi perkataannya kan? Ya. Dia berkata, ya isi perkataannya itu yang dia katakan. Sedangkan isi perkataan itu kan tidak satu kata. Banyak Berupa jumlah. kalimat. Nah, jadi yang menduduki posisi sebagai objek, sebagai maf'ul bihnya itu adalah kalimat, bukan satu kata. Jumlah kalimat. Jumlah itu kalimat ya. Jadi misalnya di sini isi perkataannya lan yadkhula ahadun, ini satu kalimat lengkap aja diambil, walaupun kan masih panjang sebetulnya. Lan yadkhula ahadun, tidak akan masuk salah seorang dari kalian al-jannata kepada surga. Nah, jadi maf'ul bih dari qala bukan lannya saja, bukan yadkhula saja, bukan ahadun saja, tapi satu kalimat semuanya. Ya, nah untuk mengirobkannya kita jelaskan dulu satu seperti biasa. Lan apa? Harfu itu nasbin. Mabniun ala sukun la mahlam irob. Yadula. Lan yadula Fil mudhari. Fil mudhari. Mansubun bilan. Bilan. Oleh la. Wa tanda maksudnya walamatun nasbihi. Fathah. Fathatul dzalatul fa'ilihi. Ahadun. Fa'ilun. Fa'il dari yadula kan? Ya. Fa'il marfu' alamatun nasbihi. Nah, di akhir dijelaskan wal jumlah. Jumlah ini, nah kita sebutkan ini jumlah apa ini? Fi'liyah kan? Fi'liyah. Karena dahulu fi'liyah pula. Kalau huruf kan nggak dianggap. Jumlah fi'liyah ya yang terdiri dari minal fi'li wal fa'il. Kan jumlah fi'liyah ini terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Fi'liyah pula dan fa'ilnya kan ahadun. Wal jumlatu mau disebut fi'liyah mau enggak masalah. Wal jumlatul fi'liyah minal fi'li wal fa'il atau wal jumlatu minal fi'li wal fa'il boleh. Fi mahalli di akhirnya disebut pakai fi mahalli. Dalam kedudukan apa ini jumlah ini? Nasbin. Ya, kenapa? Ya, nah, Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, ini i'rab mahalli berupa jumlah. Jadi nanti ada jumlah-jumlah yang dia punya kedudukan dalam i'rab. Begitu.